Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita masih mengenai hijrah. Ini adalah hijrah merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya disampaikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Immanuel diterapkan atau dikenakan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang paling tepat, paling cocok, paling sesuai dengan nubuatnya Nabi Yesaya yang tadi telah atau pada video yang lalu telah kita sampaikan. Marilah kita telaah, kita simak data-data yang berikut ini. Data yang pertama berkenaan dengan ibunya Immanuel. Di sini Siti Aminah binti Abdul Wahab dapat disebut perempuan muda atau almah. Apa sebab? Sebabnya adalah beliau wafat pada usia muda, yaitu sekitar usia 20 tahun. Jadi beliau Siti Aminah ibundanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah mengalami tua, tidak pernah mengalami lansia. Beliau disebut wanita atau perempuan muda secara sempurna. Data yang kedua, Siti Aminah ibundanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menamakan anaknya dengan nama Ahmad, sedangkan kakeknya menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Yang kedua-duanya ini mengandung arti yang terpuji, yang secara maknawi dapat dikenakan kepada Tuhan yang maha terpuji. Jadi ada korelasi antara nama Ahmad dengan nama Tuhan yang maha terpuji. Data yang ketiga, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan di dalam Quran suci, wahai hamba-hambaku. Yang ini jelas merupakan satu kesatuan atau kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat di dalam surat 39 ayatnya 53. Dakwah ini menunjukkan kesatuan dan kebersamaan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara istilah disebut sebagai keadaan yang fanafilah. Dirinya lebur di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data yang keempat, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuat bersama dengan Allah Ta'ala. Kebersamaannya tercermin di dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang sangat luar biasa. Beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucap Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
Jadi tidak pernah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlangsung terus-menerus selama-lamanya. Data yang kelima, di dalam sejarah hidupnya tidak terjadi jarak antara beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Ta'ala yang lukisannya seperti dua busur yang diikat menjadi satu atau lebih dekat lagi. Surat 53 ayat 9 dan 10. Data yang keenam, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, menerangkan bahwa Allah Ta'ala bersama kita. Jika Allah, maksud saya, jika kita bertiga, maka Allah yang keempat. Jika kita berempat, maka Allah yang kelima. Jika kita berlima, maka Allah yang keenam. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi umat Islam dapat mengucap Innallaha ma'ana, juga Immanuel, sesungguhnya Allah beserta kita dalam segala waktu. Data yang ketujuh tentang dadih yang merupakan minuman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Jibril dikatakan sebagai minuman fitrah. Dan tatkala di Gua Sur, beliau minum dadih murni. Data yang ke-8 tentang madu di dalam Quran suci dinyatakan sebagai minuman yang beraneka macam rasa dan obat bagi manusia. Surat An-Nahl surat 16 ayatnya 68 dan 69. Quran suci adalah obat bagi manusia. Surat 10 ayatnya 57. Termasuk Bani Israel. Surat 17 ayatnya 82. Nabi suci adalah penghasil madu tersebut. Artinya secara rohani, secara spiritual, secara teologis, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghasil madu itu. Kebinasaan, kemuliaan Kedar. Setelah kita sampaikan data-data mengenai kedua sosok yang masing-masing diklaim sebagai Immanuel, sekarang marilah kita masuk di dalam kebinasaan, kemuliaan Kedar. Selama 3 hari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam Gua Sur. Anak laki-laki Abu Bakar memberikan laporan tentang keadaan yang terjadi di kota. Sedangkan Asma, anak perempuan Abu Bakar, mengirim makanan. Amir bin Fuhairah, pelayan Abu Bakar, menggembalakan kambingnya, berusaha
menggiring binatangnya ke dekat gua dan memerah susunya untuk dipersembahkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Pelayan Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah ini memang adalah seorang pengembala kambing yang setia, yang loyal terhadap pekerjaannya dan loyal kepada majikannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kambingnya itu jumlahnya cukup banyak. Hal ini merupakan penggenapan Nabi Yesaya. Bunyinya, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Surat Yesaya 7 ayatnya 15. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.